Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Eh, Sabahul khair untuk semua guru, pengurus, adminah dan semua aktivis kesayangan. Eh, Semoga Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, istiqomah, jazakumullah khairan yang terus berikhtiar membangunkan, mengajak saudari-saudari insya Allah ke surga dengan bangun sholat tahajud, bermunajat, eh, dilanjutkan dengan kajian ilmu. Eh, Hadirin dimanapun berada yang mengikuti kajian menanti subuh ini, mudah-mudahan dengan wasilah thalabul ilmi yang saat ini sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang saat ini barangkali rumahnya kebanjiran, kebocoran, rembes dan lain sebagainya dalam keadaan sulit. Semoga Allah berikan kemudahan karena dari semalam ya 2 hari ini hujan terus nih. Mudah-mudahan eh, Allah meridhoi kita yang thalabul ilmi sehingga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, saudari-saudari, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih membahas tentang penguatan ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Eh, la yuhibbu ahadukum hatta yu'mina eh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia kemudian bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah merefleksikan eh, dalam poin yang menguatkan bagaimana membangun masyarakat. eh dan terakhir juga kita mengambil benang merah yang ternyata ini juga bisa menguatkan ukhuwah gitu. Nah, hadis yang sebelumnya dikuatkan kembali oleh hadis ke-35 dari kitab Arba'in ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan eh, matan atau redaksi hadisnya. Beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ya, wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'd wa kunu ibadallah ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna ya. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasabi mri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahul Muslim. Jadi untuk menguatkan ukhuwah, eh, pemahaman terbaliknya, mafhumul mukhalafahnya, agar ukhuwah itu tidak melemah, maka kata Rasulullah jangan ya. Rasulullah menggunakan kata jangan, 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 jangan. Kemarin kita sudah membahas tentang jangan hasad ya di hari apa Senin kalau nggak salah, Selasa, Selasa.
Jangan hasad. Setelahnya jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi. Ini satu hadis ini saja sebetulnya bisa menjadi dalil, ya, menguat bahwa dalam Islam itu tidak anti dengan kata jangan, ya. Karena ada beberapa eh, entah teori atau prinsip yang menghindari kata jangan gitu. Padahal dalam Islam banyak sekali kata jangan, baik di Al-Quran ataupun di hadis. Ya, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata kepada orang tua kalian uff. Ah, itu termasuk nggak gitu ya. Ceknya itu gitu kepada orang tua gitu. Wala taqrabuz zina. Jangan, ya, jangan, ya. Jangan kalian dekati zina. Eh, wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong gitu. Dan seterusnya. Ini dalam Al-Qur'an. Nah, dalam hadis ini satu hadis aja menyadarkan kita banyak sekali Rasulullah mengulang kata la, jangan, jangan, jangan gitu. Karena kita bisa melihat bahwa anak-anak yang tidak pernah dilarang, eh, ya biasanya seperti itu. Kadang-kadang under control gitu, nggak eh, ya nggak bisa dibilangin atau bagaimana gitu. Karena mungkin jarang sekali dilarang gitu kan. Maka eh, saya pribadi termasuk yang kurang setuju jika dilarang mengatakan jangan gitu dalam dunia pendidikan gitu dan seterusnya. Karena Islam banyak sekali apa menyampaikan, Rasulullah banyak menyampaikan kata la itu jangan. Baik, kemarin kita sudah membahas dengan pembahasan apa hasad, bahwa hasad itu termasuk sifat yang melemahkan ukhuwah gitu. Eh, Ulama memberikan hukum dasar hasad ini haram. Meskipun nanti ada pembahasan, ya, yang mungkin pertemuan sebelumnya belum sempat saya rinci lagi hukumnya. Ada karakter hasad yang memang tidak haram. Artinya hasad itu kan dua modelnya nih. Yang pertama, orang yang eh, hasad kemudian dia pingin nikmat orang lain itu pindah ke dirinya gitu. Dengan ucapan, dengan perbuatan macam-macam dilakukan sampai apa namanya, bahkan kasus perdukunan, ya, sesama pedagang iri, hasad, dengki. Akhirnya datang ke dukun untuk, ya, menghancurkan dagangan orang lain, dan dia ingin keuntungan yang didapatkan oleh orang lain itu, oleh pesaingnya, ya, kompetitornya itu pindah ke dia. Nah, itu kan hasad yang kejam, ya, memindahkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, didapatkan oleh orang lain ke dalam dirinya. Ini jelas haram nih. Nah, ada yang kedua, hasad yang dia tahan dalam dirinya gitu, nggak sampai ngungkapin, cuma dalam hati aja gitu. Mendengki sendiri gitu. Nah, ini eh, kata para ulama, ada yang mengatakan ini tidak kemudian jadi haram kalau tidak diungkapkan, tidak di apa eh, nggak diteruskan dengan tindakan gitu. Nah, bahkan ada beberapa hasad yang justru dibolehkan gitu. Kata Rasulullah, la hasada illa fitnatain. Ya, tidak dibolehkan hasad kecuali dalam dua hal. Kata Rasulullah, rojulun, ya, atahu atahullahu malan, ya, fasallatahu eh, fi halakatihi
Rasulullah SAW mengatakan ada dua hasad yang tidak diharamkan, artinya boleh-boleh saja, yaitu orang yang diberikan harta kemudian orang itu sedekah ya, sedekah fil haq, dalam kebaikan, berinfak untuk korban gempa, kemudian infak untuk apa namanya, eh, kajian-kajian ilmu, ada yang ngasih konsumsi, apa modalin buku dan lain sebagainya itu. Pokoknya urusan konsumsi kalau ada majelisnya ulama saya, ah, urusan apa namanya, buku atau alat belajar yang mau diberikan kepada peserta kajian saya gitu. Ah itu eh, boleh kita hasad sama orang kayak gitu. Waduh enak banget ya jadi orang kaya nih, bisa begini bisa begitu, santunin anak yatim, berangkatin haji orang tua, umrohin saudara-saudara, itu boleh gitu kata Rasulullah. Yang kedua, boleh hasad warajulun atahullahu hikmatan fa yakdi biha wa yu'allimuha. Hikmatan kata para ulama ilmu ya. Orang yang diberikan ilmu kemudian dia eh, mengamalkannya. Mengamalkan itu semua perbuatannya disesuaikan dengan ilmunya gitu. Mau makan apa, mau minum apa, halal atau enggak, ada filternya. Enggak sekedar, makan di sini yuk, kuliner ini yuk. Ini ada apa, menu baru. Enggak sekedar itu enggak. Tapi orang yang berilmu dan mengamalkan itu pasti mikir ini halal enggak. At least gitu ya, udah ada logo halal MUI lah zaman sekarang tuh ya. Nah, jadi seperti itu, dan juga yang mengamalkan dengan mengajarkan kembali ya. Saya ngiri banget loh sama ukhti fulanah gitu kan. Dia fasih baca Qurannya, kemudian ngajar Quran atau misalnya ngajar taklim. Wah, masya Allah, itu boleh, boleh ngiri gitu. Kita ngiri, apa akhwati fillah, saudari-saudari, teman-teman semua di sini ngiri sama Ustazah Aisyah misalnya. Karena ya, bisa mengajar kebaikan untuk kita semua. Boleh, boleh ngiri itu. Nah, ini hasad yang kemudian kata para ulama tidak haram, ini nggak masuk haram. Bahkan justru boleh gitu. Nah, eh, jadi ini tentang hasad. Kemarin sudah kita bahas, ini bridging aja. Tidak kita bahas ulang. Nah, kata Rasulullah, agar ukhuwah lebih kuat, maka berikutnya, jangan berikutnya adalah wala tanajashu. Ya, la tahasadu, jangan hasad. Kemudian wala tanajashu. Tanajasu itu najas, ya. Najas itu tipu. Sebetulnya ini lebih ke muamalah ya. Jual beli najas. Najas itu aslinya dia bermakna provokasi sih. Ya, isaroh gitu. Menggiring seseorang terhadap satu mindset, satu persepsi, satu tindakan dan seterusnya, itu provokasi lah gitu. Nah, itu aslinya. Nah, najas ini begini. Ada satu penjual yang kemudian dia punya 3 orang sahabat misalnya, kong kali kong. Nah, ini saya nggak tahu nih di sini ada yang dari Malaysia atau dari mana. Kong kali kong nih apa, kerjasama, 3 orang temannya ini nggak niat beli tapi niat untuk memanaskan pasar lah, kira-kira seperti itu. Misalnya eh apa, ada yang jualan gamis atau gaun-gaun. Penjualnya ngasih harga 400.000 gitu kan. Ada satu customer datang nanya harga 400.000 katanya. Kemudian dia masih mikir-mikir, waduh 400.000 lumayan juga nih gitu ya. eh Hampir setengah juta gitu kan. Tiba-tiba satu temennya, 3 temannya beraksi. Yang satunya bilang, wah, itu kalau di luar tuh 700 tuh gitu. Saya pernah ngeliat nih, sama gaun kayak gini 700. Terus teman keduanya datang. Oh iya, kemarin saya ngecek tuh di online
Nggak ada yang 400, rata-rata di atas 400 semua. Teman ketiganya beraksi lagi. Kak, gimana Kak? Jadi nggak nih diambil 400-nya? Kalau kakak nggak ngambil, aku siap deh 500 dilepas sini. Saya yang beli gitu. Tiga-tiganya itu nggak ada yang niat beli, nggak. Dia bukan customer, tapi menipu gitu ya. Menipu. Dia cuma eh, manasin customer yang pertama tadi agar dia cepat-cepat beli gitu. Nah, ini tipu ya. Masuk apa? Zaman sekarang, misalnya iklan sampo. Ya, iklan sampo dengan menggunakan sampo ini ya rambut jadi hitam berkilau. Padahal sebelum pakai sampo udah hitam berkilau, dia habis salon ya. Habis kerimbat di salon, salonnya ratusan ribu, samponya cuma 20.000 gitu kan. Nah, ini tipu-tipu nih ya. Atau apa? Susu pembentuk atau penguat otot ya. Kata iklannya begini. eh, dengan minum susu ini tubuh Anda akan berotot six pack langsung. Sebelum minum susu dia udah nge-gym duluan, udah kebentuk dulu ototnya gitu. Sementara customer yang minum susu yang iklan apa iklannya pembentuk otot dan lain sebagainya udah minum susu 1 tahun ya perutnya masih one pack aja nggak six pack gitu. Tipu dia tipu. Ya, atau zaman sekarang itu najas itu bisa kita lihat dengan testimoni hoax. Dia minta teman-temannya untuk memberikan testimoni, tapi sebetulnya nggak sesuai dengan dagangannya atau produknya gitu. Bahkan mungkin membayar orang untuk memberikan testimoni, itu termasuk najas itu, gitu. Jadi eh, atau sistem lelang ya. Jadi ya kalau lelang sih ada perbedaan pendapat ulama gitu kan. Tapi kalau kemudian ada oknum-oknum yang memang dihadirkan untuk manasin lelang itu, nah dia masuknya ke dalam najas juga jual beli lelang gitu kan. Maka ini sebagaimana hasad sebelumnya sama menjadi penyebab retaknya ukhuwah gitu. Coba bayangkan kalau misalnya orang yang beli adalah orang kenalan kita, tetangga, sahabat kita, teman-teman kita mau apa namanya beli dengan harga berapapun ketika misalnya nerima barang kita ternyata pas dicek ulang, wah saya beli gaun atau gamis 400.000 padahal ternyata saya nemuin di pasar dekat rumah harganya 150.000. Aduh kacau banget nih sama temen kayak nggak kenal orang gitu kan, kayak nggak kenal sahabat gitu padahal ya udah kayak saudara gitu. Sampai ada komentar seperti itu nantinya misalnya ya. Atau seperti apa skincare atau macam-macam lah gitu. Produk-produk yang kemudian tadi dipasarkan dengan apa cara najas gitu. Ada tipu-tipunya gitu. Nanti begitu beli udah minum susu setahun ternyata nggak kebentuk ototnya. Kemudian udah pakai sampo setahun rambutnya rontok juga gitu kan, tidak berkilau, tetap aja bule kayak orang habis panas-panasan kena matahari ya. eh Udah apa namanya? eh Pakai skincare udah setahun tapi nggak kinclong-kinclong mukanya dan seterusnya gitu. Kecewa gitu kan. Aduh, katanya waktu awal mau beli eh pakai sampo ini bisa menguatkan akar rambut. Katanya ketika awal beli pakai atau minum susu ini bakal cepat menguatkan. Oh, tuh sama aja nih. Rambut saya rontok-rontok juga. Tetap aja nggak menghitam. Badan saya juga nggak kelihatan. Dan seterusnya gitu. Jadi ada kekecewaan sehingga meretakkan ukhuwah gitu. Jadi ada apa hati yang kurang nyaman gitu kan. Nah, ini kan apa merusak ukhuwah gitu. Sama seperti hasad ya. Hasad, oh ini kalau hasad memang inilah apa namanya nggak diragukan lagi lah. Orang hasad itu pasti akan eh, me, apa melemahkan ukhuwah gitu. Maka kita penting nih apa orang yang hasad itu harus betul-betul disadarkan gitu. Misalnya sesama apa sales yang satu berhasil, yang satu
kurang mencapai target gitu, hasad ya kan, sesama tukang bangunan dan lain sebagainya. Satu hasilnya rapi, yang satu kurang rapi karena komentar orang lain jadi hasad ya, sesama pegiat PKK dan lain sebagainya. Satu kegiatan ramai, satunya kurang ramai jadi hasad. Sesama akhwat pengajian gitu kan, satu geng pakaiannya cetar ya, yang satu geng jilbabnya membahana. Itu jadi hasad ya. Bahkan pesantren ya, pesantren A, pesantren B saling hasad karena yang satunya barangkali peminatnya banyak, yang satunya sedikit, macam-macam. Masjid ini termasuk tuh hasad. Oh, masjid ini begini, masjid ini begitu. Wah, ini eh, nggak kalah tuh. Najas itu nggak kalah dengan hasad gitu kan. Jadi sama-sama merusak ukhuwah gitu. Nah, ini kalau kita bisa sadar terhadap, oh ternyata begini hasad, oh ternyata begini loh najas, tipu-tipu gitu, maka kita bisa segera mengambil langkah yang preventif ya, antisipatif gitu. Jangan sampai kemudian ketika ada orang hasad ya, ada orang yang tipu-tipu kita, kita balas dengan hasad lagi, kita balas dengan tipu lagi. Ah, besok gantian deh gue tipu. Jangan, jangan. Udah biarin aja atau sadarkan, pahamkan gitu, biar orangnya nggak tenggelam dalam kehasadan atau kedengkian atau dia bertahan dalam pola tipu menipunya gitu. Nah, ini kalau di dekat rumah saya ada pasar ular. Kalau Mbak, empok-empok yang tinggal di Jakarta gitu barangkali pernah ke Jakarta Utara, tahu pasar ular. Nah, kan ini banyak tuh orang-orang pasar yang mungkin tanpa sadar dia pelaku najas gitu kan. Eh, Ketika ada customer datang ke kiosnya, ngelihat celana, eh, celana jeans apa jin itu, lihat itu celana jeans dan lain sebagainya. Ketika customer mau nawar, datanglah sama-sama pedagang sebetulnya, karena kan customer dari luar nggak tahu misalnya, atau tetangga jarang ke pasar, dia nggak kenal sama penjual lainnya, tiba-tiba wah mantep nih, bahan ini bagus, di luar mas juta, di sini apa namanya cuma 500.000 setengah harga. Wah itu kan najas gitu. Banyak yang barangkali belum sadar. Maka kita sebagai muslim itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ad-dinu nasihat, saling menasihati dalam kebaikan. Kemudian agama itu nasihat, harus terus menegakkan nasihat. Jadi hadis-hadis yang sebelumnya itu menjadi akar ya, menjadi pondasi. Oh, kita harus kenal iman, Islam, ihsan, kemudian agama itu nasihat menjadi prinsip kita. Baru kemudian kita bisa apa namanya mengamalkan hadis berikutnya tentang menjaga ukhuwah, membangun masyarakat, ya, menyempurnakan iman dengan mencintai saudara saudari seiman gitu, sebagaimana mencintai diri sendiri gitu dan seterusnya. Jadi memang belajar agama dan apapun itu penting untuk kita perhatikan sistematika gitu. Jangan kemudian kita membangun rumah dari langsung lantai 2, kan keropos bawahnya nggak ada pondasi. Maka penting itu sistematika belajar itu penting. Belajar A, B, C, D gitu. Ya, orang kemudian masuk kuliah jurusan apa? PBA, Pendidikan Bahasa Arab misalnya. Di situ udah belajar nahwu, sorof, yang tingkat lanjutan atau bahkan apa namanya sastra Arab, balaghah gitu. Sementara dia belum sama sekali pernah belajar yang basic tentang nahwu sorof gitu. Tahu-tahu pas masuk kuliah udah pada pembahasan membahas wazan-wazan yang sudah jauh pembahasannya. Dia kaget, waduh ini kayaknya sastra Arab ya. Saya aja nggak pernah belajar mufrodat atau kosakata bahasa Arab, nggak pernah saya pelajarin. Ini udah belajar sastra. Nah, sama agama semuanya seperti itu. Fikih nggak mungkin kita langsung lompat membahas misalnya qadaya fikih muasirah, pembahasan fikih yang kontemporer, bagaimana hukum eh, jual beli organ tubuh, pinjam rahim atau apa perbankan syariah dan lain sebagainya. Nggak mungkin sebelum kita belajar toharoh dulu ya,
jenis-jenis air dulu, sholat dulu, tayamum dan lain sebagainya itu harus bertahap juga gitu. Karena nanti ada dalam fikih itu istilah-istilah yang kalau kita nggak kuasain di dasar ini nanti bingung ketika pembahasan yang lanjutannya sama seperti tajwid. Kita belajar tahsin nih apa memperbaiki bacaan dengan Ustazah Aisyah dengan guru-guru lainnya gitu. Nggak bisa kita membahas tentang mutamathilain, mutakoriban, kemudian mutajanisain, kecuali kita menguasai makhraj dan sifat gitu. Jadi sistematika belajar itu penting gitu. Nah, eh, makanya kemarin tuh saya pilihkan hadis-hadis dari kitab Arba'in tuh yang mudah-mudahan itu sesuai dengan sistematika belajar apa kita pelajari dulu iman, Islam, ihsan gitu kan. Kemudian tentang nasihat, tentang jadi bertahap gitu. Sampai saat ini kita sedang membahas tentang ukhuwah. Nah, apalagi yang kemudian menjadi poin-poin pelemah ukhuwah, yaitu sabda Rasulullah SAW yang berikutnya la ya. Ada kata la lagi, la tabaghadu ya, wala tabaghadu. Jangan kalian saling benci ya. Jangan ambil peran sebagai haters deh. Biarin orang menjadi haters, tapi kita jangan balik menyikapi dia sebagai hater juga gitu. Janganlah gitu. Menanamkan kebencian ini kan lawannya hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan berlawanan itu. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara seperti kalian mencintai diri sendiri. Kan bertentangan tuh kalau kita kemudian diam-diam menyimpan rasa benci gitu. Ya, boleh nggak kalau kita benci misalnya saudara-saudari kita ada yang masih ngedrink gitu ya, mabuk-mabukan, ada yang masih judi online dan seterusnya. Boleh nggak? Boleh benci sifatnya, tapi tidak zat-zatnya gitu. Zatnya sampai kita benci, dari ujung rambut sampai kaki gue benci, ya nggak boleh gitu. Pokoknya gue gedek sama dia gitu. Kalau ketemu dia, males gue ngeliat nggak boleh. Nah, itu harus segera di ini deh, di bersihin di hati kita gitu. Sifatnya kita benci, tapi tidak kemudian seumur hidup kita benci. Kita masih punya kewajiban apa? Nasihat. Ya, karena kita muslim juga, dia muslim, kita muslim, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Jadi menanamkan kebencian itu akan mengikis rasa cinta yang kemarin kita pelajarin tuh, ya, merupakan kesempurnaan iman gitu. Nah, eh, apa yang menyebabkan kebencian? Misalnya ya, ada seseorang yang apa namanya jutek, ya berbahasa ketus misalnya, bahasanya frontal gitu ya, pokoknya ceplas-ceplos gitu kan, ya. Kalau misalnya kita benci dengan hal itu semuanya, oke, awal-awal kita benci karena kita terdampak gitu. Ini orang kalau ngomong tajam banget gitu ya. Tapi apakah kemudian seumur hidup benci? Enggak, nasihatin lah. Ya, nasihatin. Ukti, maaf nih, aku kemarin sempat tersinggung, tapi nggak apa-apa. Ternyata aku resapi ini baik. Ya, menyadarkan aku begini memang orangnya. Aku ternyata suaranya tinggi. Ya, Ukti juga mengingatkan agar suaranya tidak tinggi gitu kan. Aku ternyata orangnya teledor. Ukti mengingatkan biar aku nggak teledor gitu. Ukti mengingatkan bahwa ternyata misalnya pakaian aku belum sempurna. Ukti ucapin frontal gitu. Awalnya tersinggung tapi ternyata itu baik gitu. Eh, tapi barangkali bisa dipilih kalimatnya. Ya disampaikan gitu, nasihatin karena biar gimana pun seburuk apapun saudara kita seiman seislam dia tetap saudari kita gitu maka harus pelan-pelan jangan kemudian eh, dengan hal-hal yang bisa diperbaiki kita pendem terus kebencian jangan ya atau kalau misalkan kayak tadi ya ada saudari-saudari kita keluarga misalnya masih doyan mabuk misalnya masih foya-foya ya
kita ingatkan untuk segera bertaubat gitu ya. Dulu juga apa namanya sahabat pernah ada yang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul ini ada sahabat lain eh, saya sambungin silaturahim tapi mereka cuek nggak peduli gitu. Saya berbuat baik mereka berbuat buruk gitu. Saya lemah lembut mereka tetap kasar gitu. Terus eh, mereka bilang boleh nggak saya balas? Saya mau ketusin aja deh. Capek orang kita lembut dia kasar. Orang kita baik dia tetap jahat gitu kan. Kamu jahat gitu. Gimana nih kita balas itu aja deh kata Rasulullah. Fa ini lam ubats bidzalik. Kalau aku tidak diutus untuk hal itu kata Rasulullah. Aku diutus untuk membalas keburukan dengan kebaikan gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah gitu. Wadfa' billati hiya ahsan kan begitu ya. Dakwahlah ngajak orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana dan mau'izah hasanah apa namanya? eh nasihat yang baik gitu. Wadfa ya. Wadfa itu bisa kita bantah ataupun kita tanggapi, kita respon dengan yang lebih baik gitu. Nah, itu yang direspon oleh Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang terpancing pengen melakukan hal yang sama dengan orang yang kasar, orang yang berlaku buruk gitu. Kata Rasulullah, ya kalau kita berlaku buruk dengan hal yang sama, apa bedanya kita dengan dia? Jadi ujung-ujungnya sama-sama buruk gitu. Ya nggak jadi lebih baik kalau gitu. Ya tidak menguatkan ukhuwah. Coba dekatin, kenal, duduk bareng, kirim hadiah gitu. Tahadu, tahabu. Saling berbagi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Maka coba ayo berbagi hadiah. Nah, sehingga dia lembut hatinya gitu. Kadang-kadang orang itu begini, al-insan Abdul Ihsan. Manusia itu adalah hamba terhadap orang yang berbuat baik pada dirinya gitu. Udah dikasih kebaikan, 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 dikasih ini, dikasih itu biasanya luluh itu. Biasanya nggak berani macam-macam, biasanya nggak berani berbuat buruk gitu karena udah dikasih terus gitu. Ya. Nah, itu penting kita gunakan strategi itu. Waduh, ini orangnya kok begini banget ya. Kita sampai bahasa orang Betawi mah gue gedek banget deh, gedek pokoknya. Nah, itu eh, nggak bisa kita tanam kebencian terus. Nanti ujung-ujung selek, clash gitu. Karena ada kebencian yang dipendem terus. Jangan kita sebagai orang beriman berusaha melunak, minta sama Allah ya yang maha lembut. Nanti malam kita nih, besok malam ya, hari Ahad ya. Ahad malam itu insya Allah akan membahas tentang yang maha lembut gitu. Kita minta sama Allah agar hati kita juga melunak gitu, nggak benci seperti mereka benci kita gitu, sehingga kita bisa mulai untuk menasehati, deketin dan memberikan hadiah sampai terjalinlah ukhuwah yang kuat gitu. Nah, apa namanya kita usahakan barangkali ya apa namanya senyum walaupun hati kita masih kurang enak, tapi kita paksain aja dulu dengan menjalankan atau meniatkan jalanin sunnah gitu. Senyum kita kepada saudara atau saudari kita adalah sedekah gitu. Makanya Rasul itu mensyariatkan salaman fisik ya, salaman fisik ya kan, berpeluk gitu. Kemudian kalau dalam sholat berjamaah laki-laki tuh rapatin soft gitu agar hatinya bersatu, agar eh, eh, pertemuan fisik itu membekaskan rindu gitu. Tapi kalau ketemu nggak pernah salaman, nggak pernah cipika-cipiki, nggak pernah berpelukan gitu, ya nggak ada ikatan fisiknya gitu. Makanya penting untuk kita belajar menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sehingga kita tidak memendam kebencian. Kalau bersemayam kebencian maka ukhuwah kita akan rusak. Inilah barangkali yang dapat kita bahas pada pagi hari ini ya. Insya Allah akan kita sempurnakan pembahasan tentang bagaimana menjaga ukhuwah ya. Tips agar ukhuwah tidak rusak di pertemuan berikutnya. Insya Allah besok ya karena kemarin
Ustadz Asmat harusnya hari Ahad pagi, bertukar jadwal di hari Kamis. Insya Allah besok Al-Fakir akan membersamai lagi. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon surgamu ya Allah dan ridhamu ya Allah. Jauhkan kami berlindung dari kemurkaanmu dan nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang dirahmati, yang mendapatkan kasih sayangmu ya Allah, dan jadikan perpisahan kami ini perpisahan yang Engkau lindungi dari segala jenis kemaksiatan, dosa, kesalahan-kesalahan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan cintai mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka mencintai kami, merawat kami sejak dulu hingga saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.